Baik, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semuanya sehat, amin. Baik, saudara-saudara, hari ini tanggal 21 Juni 2020. Kita bersyukur, saudara-saudara, dalam situasi apapun, kita tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa bulan Juni adalah bulan keluarga bagi Gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia. Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia, sinode kita, melalui bidang pembinaan keluarga, telah memberikan tema-tema khusus untuk keluarga Kristen, khususnya Gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia. Pada minggu pertama, tanggal 7 Juni kemarin, saya perlu mengupas sebentar supaya saudara diingatkan bahwa temanya tentang harmonisasi pelayanan keluarga. Yaitu kita belajar dari keluarga Cornelius yang terambil di Kisah Rasul pasal 10. Bagaimana sebuah keluarga yang diselamatkan Tuhan, mereka bisa jadi berkat bagi orang lain, termasuk di rumah mereka juga sendiri. Yang kedua, kemarin tanggal 14, saudara, kita juga belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita mendidik anak. Yaitu mendidik anak berjiwa besar yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan oleh orang tua. Ya, kalau Cornelius itu melalui keluarga mereka jadi berkat. Sekarang keluarga yang diberkati, yang dipercayakan generasi atau keturunan, bagaimana mereka mendidik anak mereka supaya berjiwa besar. Tetapi berjiwa yang kuat, tangguh. Sudah tahu, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya perlu ulas, pemberontakan orang Israel mulai dari pasal 12. Meriam dan Harun mengatai-ngatai saudara mereka Musa. Pasal 13, ke-12 pengintai, pasal 14 pemberontakan. Dan dalam terjemahan yang lain, saudara-saudara, generasi itu ada yang disebut di generasi yang hilang. Karena mereka mati di padang gurun. Hanya 2 generasi yang bisa masuk tanah Kanaan, yaitu yang dibawa oleh Yosua dengan Kaleb. Makanya dalam Yosua pasal 24, Yosua mengadakan pembaharuan ulang untuk keluarga-keluarga yang baru yang masuk di tanah Kanaan itu, supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka, generasi yang baru itu dalam jalan Tuhan. Supaya mereka tidak terhilang lagi. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan, keluarkan bahan saya. Mari buka Alkitab kita semua dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Saudara-saudara, dengarkan rekan-rekan adik-adik muda hari ini, supaya adik-adik bisa menangkap pesan ini untuk saudara. Kemarin melalui keluarga, gitu ya, 2 minggu yang lalu, terus mendidik anak supaya berjiwa besar, sekarang untuk pemuda remaja. Dan saya percaya di jemaat kita ini banyak keluarga muda, gitu ya. Karena yang pernah saya sampaikan, saudara-saudara, umur berapa kemarin? 25 sampai 60 tuh disebut masih pemuda, saudara. Berarti kita ini masih muda ini. Ya, masih muda saudara dan saya ini. Ya, kita baca Alkitab kita dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita membaca ayat ini secara bersama-sama, baik ada dalam gereja dan di rumah. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya bersama dengan keluarga ayat ini secara bersama-sama. Saya akan memandu ayat ini untuk kita semua, panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia
dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat ini sepertinya ditujukan untuk umum, tetapi sebenarnya ayat ini menurut saya adalah untuk seorang muda yang disampaikan oleh Paulus kepada anak didiknya atau muridnya yang bernama Timotius. Aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Kata aktivasi berasal dari kata aktif. Saya lihat dalam kamus. Arti aktif itu apa, saudara? Giat, bekerja atau berusaha untuk mengembangkan sesuatu. Di gereja kita, saudara-saudara, kita terus mengembangkan semua, mengaktifkan semua kategorial di dalam gereja kita. Ya, mulai dari sekolah minggu, teen itu tunas remaja, ya, baru pemuda remaja, WBI umum, bahkan kaum bapa kita akan kembangkan, kita akan aktifkan supaya apa, saudara-saudara, mereka bisa terlayani, mereka bisa dimuridkan, mereka bisa diajar, dididik dalam jalan Tuhan. Ya, pendahuluan dulu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara tahu kegerakan Tuhan yang luar biasa hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara membuka di YouTube, kegerakan My Home Indonesia, pengurus My Home Indonesia baru datang dari Brasil dan Ekuador. Jadi tidak salah, saudara. Sekarang kegerakan Tuhan di Amerika Latin sangat dahsyat anak mudanya di Brasil sekarang, saudara. Pak Daniel Panji berapa bulan yang lalu, tidak salah, awal-awal Februari baru pulang dari sana, saudara. Pemimpin-pemimpin gereja sana mereka sedang berdoa minta kegerakan Tuhan, dan Tuhan sedang menggerakkan anak-anak muda. Dan ini terjadi, saudara. Kegerakan-kegerakan besar di dunia ini sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberikan kesempatan. Paulus memahami hal tersebut, itu sebabnya dia memuridkan dan memberi kesempatan kepada Timotius untuk mengembangkan kepemimpinannya, kemampuan yang ada pada dirinya. Makanya ayat-ayat itu yang kita baca tadi menggambarkan, saudara-saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya apabila kita, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mengerti ini supaya mengaktifasi, ya, pemimpin pelayanan pemuda ini supaya mereka bisa kita bawa, kita atur, kita aktifkan, giatkan supaya mereka menjadi pemimpin nanti di bidang apapun bagi Kristus. Dan itu harus menjadi prioritas, itu harus menjadi hal yang utama yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, bagaimana sebuah generasi bisa dibangkitkan. Bagaimana supaya orang-orang muda bisa aktif dalam pekerjaan Tuhan seperti Timotius. Ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara, mereka bisa aktif dalam pekerjaan Tuhan. Dan mereka, kita melihat di anak youth kita, dan saya terus pantau mereka dalam kegiatan mereka luar biasa. Tokso kemalam tadi ada dokter di sini, Dr. Asna yang sudah lulus, saudara, dan itu anak pemuda remaja kita dulu, saudara, dan menyampaikan pesan tentang new normal ini, ya, dan mereka terus kreatif. Dan hari ini kita akan belajar bersama, saudara, dari teks yang kita baca ini, bagaimana supaya generasi kita seperti minggu lalu jangan sampai hilang. Generasi ini terus dibangkitkan, dididik, karena mereka ini yang akan mengganti kita nanti. Begitu. Dan mereka bisa mengganti di pemerintah, pelayanan di gereja, dan apapun
yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, seperti Timotius. Hari ini kita mencatat ada 3 hal, saudara-saudara. Kita belajar bagaimana sebuah generasi dapat dibangkitkan hidup mereka. Keluarkan bahan saya yang pertama. Catat baik-baik, saudara-saudara, kita sebagai orang tua dan anak-anak muda dengarkan baik-baik hari ini, bagaimana supaya Anda dan saya bisa mengalami kebangkitan, dan Tuhan sedang melakukan kegerakan-kegerakan luar biasa hari-hari ini melalui orang-orang muda. Dan orang-orang muda itu, saudara, sangat kreatif, sangat dahsyat. Yang pertama, saudara, generasi dalam kasih karunia. Saya perlu terjemahkan ayat ini. Yang dimaksudkan generasi dalam kasih karunia maksudnya begini, saudara. Supaya generasi dapat dibangkitkan adalah generasi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan generasi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan itu ayat 1 dari 2 Timotius pasal 2 tadi. Sebab itu hai anakku, kata Paulus kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, generasi akan kuat apabila mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bicara tentang kesempatan. Dengarkan baik-baik adik-adik muda, ini kesempatan yang baik buat Anda dan saya untuk hidup dalam kasih karunia. Karena kesempatan kasih karunia masih terbuka untuk dipakai, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Salah satu ciri dari orang-orang muda adalah kekuatannya. Mereka itu kuat, cerdas, cepat. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kekuatan itu berasal dari kasih karunia Tuhan. Bagi kita orang tua, anak-anak, dan semua orang yang ada dalam keluarga kita, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan apabila kita hidup dalam kasih karunia. Atau anugerah Allah. Bahasa sederhananya, kemurahan Tuhan. Dan tahukah saudara-saudara, pada masa new normal ini, semua kita boleh sehat, semua kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat berita, saudara-saudara, pagi ini saya lihat, ini benar atau tidak, di Indonesia, karena new normal ini, kasus positif itu semakin meningkat. Wow, saya bilang ini. Tetapi, saudara, bagi gereja Tuhan sangat semangat sekali untuk beribadah karena ini kesempatan yang baik untuk kita menata diri. Jadi sama sekali bukan karena keadaan fisiknya orang muda itu kuat, tetapi sumber kekuatannya adalah anugerah Tuhan. Itu sangat penting dipahami, saudara, supaya generasi muda bisa aktif, pemimpin muda itu bisa aktif bagi Kristus. Tidak ada lain caranya, mereka harus hidup dalam kasih karunia. Dan kita orang tua membawa anak-anak kita hidup dalam kasih karunia. Atau kesempatan yang Tuhan beri buat kita mendidik mereka, membawa mereka, ajar mereka. Dan karena itu saya menyampaikan buat kita, saudara anak-anak, yang kita punya anak muda, anak gadis, remaja, tolong supaya kita sama-sama menjaga mereka, mengayomi mereka, mengajarkan mereka, dan membawa mereka hidup dalam kasih karunia dan giat atau aktif dalam pelayanan yang sudah ada di gereja kita. Dan saya melihat saudara-saudara kegerakan muda luar biasa. Paulus bahkan memerintahkan kepada Timotius, jadilah kuat kepada Timotius. Karena saudara-saudara, kekuatan itu luar biasa, kekuatan orang muda itu. Dan Tuhan rindu, saudara-saudara, kekuatan orang muda itu digambarkan dalam Mazmur pasal 103 ayat 5, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Mazmur 103 ayat 5 dikatakan begini. Mazmur 103 ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Wah, ini gambaran seorang muda itu, tidak saja mereka hidup kuat, karena memang kekuatan mereka karena masa muda, tapi mereka kuat karena hidup dalam kasih karunia. Alkitab berkata mereka digambarkan seperti burung Raja Wali yang punya kekuatan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini aktivasi pimpinan muda itu, saudara, kita perlu pikirkan
kita perlu kembangkan, kita perlu giatkan dan usahakan supaya mereka ini betul-betul hidup dalam kasih karunia. Dan semua kita, saudara, hidup semua karena kasih karunia. Anak-anak muda pahami ini, dan menurut sejarah, saudara-saudara, Timotius itu sangat muda sekali. Mungkin kurang lebih 16-17 tahun. Ya, ketika dia dipanggil Tuhan, ketika Paulus ya mengajarkan firman ini buat dia. Dan Timotius itu kita dengar kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, dididik oleh mamahnya dan neneknya di rumah. Sehingga dari masa kecil sampai dia remaja dan pemuda, saudara, dan kitab Timotius ini banyak bicara tentang orang muda. Ya, karena ada ayat berkata, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan itu disampaikan kepada Timotius. Hendaklah engkau jadi teladan dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam kesucian. Nah, karena itu, saudara, pemimpin muda ini harus diaktifkan, dikembangkan. Itu dimulai dari keluarga. Dimulai kemarin dasarnya adalah keluarga Cornelius kemarin. Ya, harmonisasi pelayanan keluarga. Terus mendidik anak berjiwa besar. Nah, anak-anak yang sudah dididik berjiwa besar pasti akan bisa masuk di sini. Di khotbah yang ketiga ini. Ketika mereka dididik orang yang kuat, yang tangguh, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tuanya, maka mereka akan hidup dalam kasih karunia. Dan itu dibuktikan, saudara-saudara, Timotius dididik oleh mamah dan neneknya. Dan ketika dia keluar, ketemu dengan mentor rohani yang bernama Paulus, Alkitab berkata, Timotius siap dipakai dari masa mudanya. Karena apa? Timotius sadar hidupnya, dia kuat, di masa mudanya dia pergunakan kekuatannya untuk melayani Allah. Dan dia tahu, saudara-saudara, kekuatannya itu bersumber dari kasih karunia Tuhan itu. Dan itu yang perlu kita sadari, dan itu yang perlu kita ketahui sebagai orang tua dan orang-orang muda. Apa yang Anda lakukan agar senantiasa memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan? Gak ada lain, saudara-saudara, kita hidup dalam kasih karunia. Ya, apa yang kita buat, saudara-saudara, supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan? Kekuatan kasih karunia. Gak ada cara lain. Anak-anak muda hiduplah dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana aktivasi pemimpin muda bagi Kristus? Yang pertama, saudara-saudara, orang muda yang sadar bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan. Generasi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kuat dalam kasih karunia Tuhan. Generasi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya aktivasi pemimpin muda bagi Kristus itu bisa terjadi? Yang kedua adalah generasi yang dimuridkan dan memuridkan. Saya yang di tag yang di bawah ini, yang ada di ini hanya generasi yang memuridkan. Bagi saya yang pertama, supaya mereka bisa memuridkan, pertama mereka harus dimuridkan dulu. Diajar dulu. Begitu. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Nah, ini kan kata Paulus kepada Timotius. Di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Timotius itu dapat firman dari masa kecil dari mamah dan neneknya. Ketika dia remaja atau pemuda, dia dapat pengajaran bimbingan rohani dari Paulus. Dia dimuridkan dulu. Setelah dia dimuridkan, baru Paulus bilang dalam ayat 2, saudara-saudara, supaya pemimpin muda itu aktif bagi Kristus. Tidak saja mereka sadar bahwa hidup mereka ada dalam kasih karunia Allah supaya mereka kuat. Tetapi yang kedua, generasi muda yang dimuridkan. Dan setelah mereka dimuridkan, diajar, baru mereka bisa memuridkan orang lain. Makanya ayat itu berkata begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Di depan banyak saksi. Artinya Paulus sudah ngajarin firman. Paulus bilang sama Timotius, percayakan buat orang lain. Artinya ada generasi lain, ada orang lain yang perlu diajar oleh Timotius. Demikian juga
Pemuda remaja kita, saya melihat mereka sangat aktif, ada komsel lewat Zoom dan lain-lain, saudara. Dan mereka sangat aktif. Dan saya lihat juga tin juga mulai bergerak. Ya, bagaimana supaya diaktif juga mereka ini, dimuridkan. Mungkin 1 orang pembina, 2 orang, 3 orang bersama dengan pembinanya mendidik mereka seperti ini. Dan ini jaringan yang luar biasa, saudara. Jaringan yang sangat penting, jaringan yang sangat kuat. Jadi COVID ini membuat kita berpikir keras, gereja Tuhan, saudara, membuat kita banyak berdoa, banyak bergumul, dan kita tahu betapa pentingnya dimuridkan dan memuridkan. Sudah tahu, kalau gereja tidak memuridkan dari anak sekolah minggu, teen, pemuda remajanya, waduh, saudara, bisa kehilangan. Saudara. Ingat khotbah saya minggu lalu, saudara. Dalam bilangan 13 terjadi pemberontakan, ya, 12 pengintai, bilangan 13. Bilangan 14, 10 dari yang bawa negatif itu hilang, saudara. Hanya 2. Dan Alkitab mengingatkan kita di perjanjian baru ini, pemimpin muda dapat dilatih dalam mengembangkan kepemimpinan mereka dengan memberi kesempatan mereka dimuridkan dan memuridkan. Dimuridkan dulu, baru memuridkan orang lain. Ya, rencana kita memang bulan berapa? Bulan Juli. Ya, ada Babel Camp. Itu cara kita memuridkan. Dimuridkan. Mereka dimuridkan dulu, diajar di situ di camp. Saudara. Setelah itu mereka bisa memuridkan orang lain. Tapi yang jelas segini, saudara. Ayat ini memberikan mata rantai pemuridan itu demikian. Ya, Paulus memuridkan Timotius. Dimuridkan dulu Timotius, saudara. Timotius terlatih. Orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. Yang keempat, setelah itu orang lain mereka bawa kepada Tuhan. Keluarkan bahan saya. Ayat ini memberikan mata rantai buat kita, supaya kita mengerti alurnya. Bagaimana generasi bisa hidup dalam kasih karunia dan generasi bisa dimuridkan dan memuridkan. Nah, ini alurnya, saudara. Paulus memuridkan Timotius. Timotius sudah dimuridkan. Setelah itu Timotius memuridkan, dilatih, memuridkan orang lain. Dan setelah orang lain itu dimuridkan, baru orang lain juga bisa memuridkan orang lain. Dan itulah mata rantai yang tidak dapat putus, yang memungkinkan estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dalam gereja Tuhan, bahkan bangsa dan negara ini. Dan Alkitab jauh-jauh sudah memberikan estafet kepemimpinan ini, sudah jauh-jauh. Sebelum kita lahir, Alkitab sudah kasih info, kasih catatan, kasih peringatan, kasih cara bagaimana supaya generasi ini diselamatkan. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, banyak generasi yang hilang. Tapi dalam perjanjian baru ini Tuhan ingin generasi ini tidak hilang. Dari anak sekolah minggu, keluarga kemarin, anak yang dikembangkan dengan berjiwa besar dididik, sekarang pemuda remajanya. Mereka dimuridkan. Aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Mata rantai ini tidak boleh berhenti dan kita harus mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa membawa generasi ini, mencetak generasi ini bagi Tuhan dan kemuliaannya. Yang pertama tadi generasi yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua generasi yang dimuridkan dan memuridkan. Yang ketiga generasi yang melayani. Saudara-saudara, saya ingat waktu saya kelas 3 SD. Dari kelas 1, kelas 2 SD sudah aktif sekolah minggu. Kelas 3 SD saya udah pintar, agak bisa main gitar. Jadi di umum itu kelas 3 SD saya udah bisa main gitar. Di sekolah minggu juga saya main gitar. Bahkan di pemuda saya main gitar, kayak jago sendiri, saudara. Tapi tahu saudara-saudara,
Pengalaman dari masa kecil itu membawa saya itu begitu haus sekali. Hari-hari saya ketika pulang sekolah, pas di gereja, sampai putus-putus gitarnya Pak Gembala saya. Om pinjam gitar, sampai luka-luka tangan karena kawat, saudara. Nggak ada nilon waktu itu. Kalau putus, kasih tali pancing, saudara. Gitar ya. Saya gonceng aja, sembarang aja, Om. Sampai saya paksa, sampai tidur, saya gedor-gedor, Om, ajarin saya gitar, Om. Begitu, saudara. Apa saja buku-buku dia saya pinjam, saya baca, saudara. Saya ingat waktu itu, sadar, dan itu tidak sadar, tanpa sadar, saya sadari, saudara, saya SMP, saya mulai aktif di remaja, SMP. Apalagi SMA, saudara. Sampai saya kelas 2 SMA, mengalami kelahiran baru. Tanpa saya sadari itu Tuhan, panggilan Tuhan sudah ada, yang tidak pernah saya cita-citakan dan impikan untuk jadi pendeta sekolah Alkitab, nggak pernah. Pikiran saya adalah saya harus bisa apapun bidang profesi yang Tuhan kasih, saya harus melayani. Panggilan Tuhan langsung suruh Alkitab, suruh. Karena dimulai dari masa kecil. Saudara, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya sangat suka nanti kalau new normal ini sudah selesai, saudara, saya suka ibadahnya kayak gini, saudara. Anak-anak itu bisa di samping kita. Ya, anak-anak kecil bisa di samping kita, mungkin mereka nanti lebih dulu dari kita, mungkin ibadahnya jam 8, itu atau jam setengah 8 udah mulai, 1 jam kan, sampai setengah 9 selesai, gitu. Jadi yang mungkin yang nggak mondar-mandir ikut papa mamahnya, gitu. Yang masih belum bisa mondar-mandir, yang masih susah diatur, ya kita mungkin ungsikan di sana, mungkin sebagian sementara, gitu. Kenapa, saudara? Supaya kita mendidik, mengajar mereka ini dengar firman Tuhan dekat orang tuanya. Jemaat Kisah Rasul itu dengan anak-anaknya, saudara. Contohnya apa? Cornelius, khotbah 2 minggu yang lalu. Ya, karena apa? Supaya mereka melihat papa mamahnya melayani. Mereka bisa lihat, papahnya main gitar, papa mamahnya singer, papa mamah menjalankan koletan, melayani perjamuan kudus, penerima tamu. Bagi saya mungkin nanti, ya saudara, dalam pikiran saya ini rencangan, ya Tuhan kita doakan. Nanti yang penerima tamu di situ, kalau perkeluarga gitu, keluarga saya mungkin terima tamu. Nah, anak-anak itu ikut di situ. Terima tamu nyalamin jemaat. Tapi nggak selama sekarang kan nggak boleh, harus gini juga. Atau begini itu gitu ya. Nggak apa-apa, saudara. Anak-anak tahu melayani, mulai dari penerima tamu. Saudara. Jadi yang ketiga, bagaimana aktivasi kepemimpinan muda bagi Kristus. Generasi yang melayani. Itu yang ketiga. Paulus memberi contoh kepada Timotius untuk melayani melalui kehidupan saudara? Seorang prajurit, contohnya, olahragawan dan petani. Gitu. Jadi rupanya, saudara, seorang prajurit, seorang olahragawan dan petani ini bicara tentang pelayanan. Saya perlu bahas ini, saudara. Prajurit menggambarkan tentang kesiapan menerima perintah dari komandan. Jadi anak-anak kita, dia akan taat, dia akan setia mulai dari gereja. Ketika mereka sekolah, saudara, akan gampang gurunya didiknya, nggak pusing lagi. Di rumah mereka sudah diajar, saudara. Di gereja mereka sudah diajar. Jadi ketika mereka sekolah, mereka di luar enak, saudara. Nggak perlu kita sampai guru-gurunya sampai keluar urat leher, anak, gitu coba teriak nyuruh anaknya sapu buang sampah, nggak perlu. Ketika hari ini buang sampah, mereka akan berlomba-lomba dengar komandannya. Karena udah dididik mulai dari rumah, di gereja, ketika sekolah, sangat gampang mereka akan menerima perintah. Makanya saudara-saudara, Paulus bilang kepada Timotius, generasi ini harus diaktifkan. Supaya apa? Generasi ini melayani. Dan saya ingat, waktu yang saya katakan tadi, SMP, SMA, SMP, SD itu, saya bilang jadi saya udah belajar, saudara. Dari kelas 3 SD itu udah main gitar di gereja untuk ibadah. Terus saudara, ketika saya SMP sudah di gereja kami, lebarnya kalau tidak salah itu 6x12. Jadi setiap Sabtu atau Minggu sudah ibadah itu karena kursi kayu, saya dengan Pak Pendeta, kalau enggak saya sendiri yang bersihin gereja, udah nyapu, ngepelin gereja, saudara. Udah biasa gitu. Udah dari kecil, udah biasa.
sudah nyapuin gereja gitu. Tanpa diperintah, saudara. Tanpa diperintah. Olahragawan. Jadi melayani seperti seorang prajurit. Ya, tanpa diperintah, tanpa disuruh, udah otomatis. Karena jiwa korsanya dia untuk Tuhan itu, komandan kita. Saudara, dia akan tangkap ke perintah, apalagi kepada pembina-pembinanya, kakak-kakak rohaninya. Olahragawan menekankan tentang pelayanan yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Ada aturan mainnya. Jadi ada aturan mainnya, mungkin ada pemimpinnya, ada yang perlu seperti bahasa birokrasinya, tapi nggak masalah itu. Yang penting jangan berbelit menghambat orang maju. Di gereja kita ini semua orang diberi peluang sesuai dengan talenta dan karunia untuk melayani. Seorang petani, nah ini yang saya tekankan, saudara. Melayani itu seperti seorang petani. Pelajarannya adalah begini, saudara. Petani itu memberi pelajaran tentang kesabaran, menanti hasil dari apa yang telah dikerjakannya. Sabar, menanti hasil dari apa yang dikerjakannya. Melayani itu seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Seorang prajurit harus dilatih mentalnya, seorang olahragawan harus dilatih otot-otot rohani, kemampuannya, fisiknya. Petani itu menanti bagaimana dia sabar, artinya dia menabur, dia bekerja. Dan anak-anak muda, saya bilang sama mereka, dan luar biasa saudara-saudara. Dan kemarin mereka udah nyumbang berapa? Kemarin anak youth. Nyumbang berapa deh? Apa masker ke kecamatan, lewat kecamatan? Kurang lebih 1.000 ya? Iya, APD. Macam-macam mereka. Walaupun mereka hanya nabur 5.000, 10.000, ada 20.000 nyumbang. Itu kegerakan luar biasa. Mereka lapor sama jalan, saya bilang. Lanjutkan. Cepat geraknya. Saudara, dan itulah yang harus kita kembangkan, kita aktifkan, dan mereka-mereka ini yang akan kita kembangkan, kita terus bawa mereka. Bagaimana ketiga profesi itu memberkati Anda dan saya secara pribadi dalam hal pengabdian atau pelayanan kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah 3 hal yang saya bagikan buat saudara-saudara, aktivasi kepemimpinan muda bagi Kristus. Yang terakhir ingin saya tekankan gini, saudara-saudara. Kemarin keluarga Cornelius diselamatkan, mereka bisa membawa tetangga mereka menikmati kasih karunia Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ketika Petrus datang, banyak orang mengalami anugerah Tuhan. Yang kedua, khotbah minggu kedua kemarin, tanggal 14, bagaimana kita orang tua bisa mendidik anak kita berjiwa besar. Mereka memiliki jiwa tangguh. Pertama, mencintai Tuhan, menghormati keluarganya, dan mereka bisa menjalankan fungsi mereka ketika mereka taat sama Tuhan. Dan ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka sudah dididik berjiwa besar, anak-anak kita menjadi tahan banting, saudara. Anak-anak yang tidak mudah putus asa, anak-anak yang tidak mudah mundur di tengah jalan, tapi menghadapi setiap pergumulan itu dengan setia, karena dia tahu bersama Tuhan mereka cakap menanggung segala perkara. Hari ini, saudara, bagaimana aktivasi kepemimpinan muda bagi Kristus, itu yang menjadi intinya adalah bagaimana anak muda sadar hidup mereka itu supaya mereka kuat adalah hidup dalam kasih karunia. Yang kedua, generasi yang dimuridkan dan memuridkan orang lain. Memuridkan adik-adiknya. Makanya anak youth nanti akan menyambut juga teen yang akan masuk SMA dan kelas, ya masuk SMA ya sebagian, udah lulus SMP, masuk SMA. Anak youth harus menyambut mereka. Mendidik mereka, memuridkan mereka lagi. Youth yang sudah lulus SMA, sudah mau kuliah nih. Ya bahkan yang mau menikah lagi gitu ya, mau menikah lagi. Segera akan menikah yang sebagian gitu juga. Bukan menikah lagi. Gitu. Harus jadi kakak rohani buat yang di bawahnya. Dan kita harus mensupport, membimbing, mengarahkan mereka. Makanya di bidang youth kemarin, dari pengurus gereja kita, Mas Anggit sama Pak Juangga Papahan menjadi mentornya, pembinanya dari pengurus jemaat atau majelis. Dalam bidang-bidang kita sudah bagi, supaya semua berjalan selaras, seimbang,
Sehingga, saudara-saudara, dipersiapkan. Tidak saja kerohanian orang tua yang tinggi, anak-anak dari masa kecil sampai yang dewasa, semua mendapat porsi yang sama. Dan iman mereka semakin tertanam, berakar dalam Kristus, sehingga kepemimpinan dalam gereja, dalam negara, dalam sebuah kota, sudah dipersiapkan. Dan saya bersyukur saudara-saudara, ya dari 2004 sampai 2020 ini berarti 2004 berapa? 16 tahun ya? Kurang lebih 16 tahun ya. Saya jadi gembala, saudara di sini. Saudara, saya lihat dari anak yang ikut saya dari awal. Dari istrinya Om Sapril itu ikut saya. Ya, sudah 2 titel dia dapatkan. 2 anak itu. Asna, kalau Asna itu dari SMP atau SMA ya? Saya lupa ingat Asna. Dari SMP ya? Dari SMP saudara. Ikut, dulu tuh mungil gitu, pokoknya suka dibully dia itu, kasihan saudara-saudara. Nggak nyangka kita saudara, udah pas terakhir dia lulus itu, Om saya mau sekolah dokter. Hah? Udah tes, udah mau berangkat. Di mana? Ukrida Jakarta. Sekarang udah lulus saudara. PTT di Kaltara, sekarang udah kembali di Lemandau. Ketika dia pulang netes air mata saya saudara. Tuhan saya bilang, Tuhan syukur ini anak saudara yang kita pikir biasa aja gitu. Seperti saya orang kampung gitu. Tapi dengar baik-baik saudara. Ketika dia setia di remaja, di youth, Tuhan dengar doa. Dan doa saya buat mereka, saya bilang begini, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan makin naik dan bukan turun. Itu terjadi saudara. Itu terjadi saudara. Ada beberapa orang lagi saudara yang kuliah dan saya lihat mereka akan mengalami hal yang luar biasa. Karena itu saya ingin menyampaikan buat kita orang tua. Saya review buat babah minggu lalu. Ayo kembangkan, didik anak-anak kita berjiwa besar. Ketika mereka salah, ketika mereka gagal, saudara, nggak perlu kita marah, kita maki-maki anak kita, nggak usah. Mari kita didik mereka baik-baik. Ketika mereka berjiwa besar, maka akan masuk di yang ini nih, poin yang ini nih. Bagaimana aktivasi kepemimpinan muda bagi Kristus, itu akan terjadi.